Di rumah ini, kemiskinan bukan cuma soal uang, tapi soal mental seorang suami yang merasa paling berkuasa, padahal tak pernah bekerja. Namanya Mamat, seorang laki-laki yang percaya bahwa rebahan adalah takdirnya dan penderitaan istrinya adalah kewajiban. Hidup tuh enak ya kalau begini. Bangun, makan, tidur lagi. Ngapain capek-capek kerja, mending nongkrong. Mas bangun dulu. Aku capek, Mas. Dari pagi masak, nyuci, beresin rumah, air galon juga habis. Terus, kenapa? Itu kan memang kewajibanmu semua. Iya, maksud aku, tolong diangkatkan galonnya, Mas. Kamu lupa aku siapa? Kamu kan suamiku, Mas. Nah, suami itu pemimpin. Gak pantas kamu perintah suami. Emang kamu kira aku kuli galon? Tapi, Mas, aku cuma minta tolong angkat galon aja kok. Semuanya kan sudah aku yang kerjakan. Aku capek banget, Mas. Jadi minta tolong. Lagian Mas juga cuma di rumah aja. Sama aja. Istri gak pantas nyuruh suami. Pamali itu namanya. Tanya aja sama orang-orang tua. Ya Allah, Mas, aku cuma minta tolong aja kok. Ya udah, kalau Mas keberatan, gak apa-apa. Biar aku aja sendiri yang kerjakan. Nah, gitu dong. Kerjakan sesuai kewajibanmu. Lagian kamu kebanyakan ngeluh sekarang. Di rumah doang capek apanya? Iya, Mas. Maaf, mungkin karena aku lagi capek banget akhir-akhir ini. Lebay banget sih kamu. Ngurus rumah kecil gini aja bilang capek. Gimana kalau nanti aku beli rumah besar? Tambah malas-malasan pasti kamu. Udah sana angkat galon. Terus buatkan aku makan yang enak. Aku lapar. Setiap pagi ia bangun tanpa rasa bersalah, membiarkan istrinya mengerjakan semua urusan, dari dapur ke sumur, dari cucian ke anak, sementara dirinya duduk santai seolah semua itu memang sudah takdir sang istri. Ketika istrinya mencoba bicara, bukan didengar tapi dipotong. Ketika istrinya lelah, bukan dipeluk, tapi dituduh manja. Bagi Mamat, menjadi suami berarti memerintah, bukan bertanggung jawab. Ya Allah, anak ibu, sini nak, biar ibu aja yang nyapu. Kamu gak usah nyapu, nanti capek nak. Gak apa-apa, Bu. Devi mau bantu-bantu ibu, biar ibu gak kecapean. Nak, maafkan ibu ya. Kamu malah jadi bantu-bantu ibu. Ibu memang lagi gak enak badan hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Bu, tadi aku masakan nasi goreng, tapi gak ada sayurnya, Bu. Karena kan sudah habis. Sisa beras dan telur 3 biji. Jadi aku buatkan nasi goreng. Ibu makan dulu ya. Baru minum obat. Ya Allah, terima kasih. Walau rumah tanggaku tidak sebahagia itu, tapi aku bersyukur Engkau memberiku anak yang cantik dan baik hati seperti Devi. Maafkan ibu ya nak, kamu lahir di keluarga ini. Seharusnya seumuran kamu waktunya bermain, belajar. Di rumah ini kamu malah membantu ibu ngurus rumah, bahkan ikut berjualan. Bu, ibu kenapa kok sedih? Devi ada buat salah ya, Bu? Gak ada nak, ibu cuma terharu dan bangga punya anak kaya Devi. Makasih ya sayang. Iya, Bu. Devi juga bangga punya ibu kayak ibu. Aduh, harusnya kalian itu bangga dan bersyukur punya suami dan bapak kayak aku. Gak semua orang seberuntung kalian. Beruntung apanya, Pak? Devi gak pernah tuh lihat bapak bantu-bantu di rumah. Gak kerja. Kerjanya cuma keluar rumah, merintah-merintah, marah-marah sama ibu sama Devi. Aduh, itu emang udah jadi kewajiban ibumu dan kamu sebagai anak. Bapak ini kepala rumah tangga. Gak boleh urus rumah. Pamali, kamu itu masih kecil gak tahu apa-apa. Sudah berani ngejawab bapak. Mulai gak sopan kamu ya. Terus, tugas bapak apa? Bapak gak pernah bantu-bantu. Di rumah ini semua ibu yang urus. Kamu dengar itu, Sari? Anakmu itu ngajarin bapaknya. Pasti kamu kan yang ngajarin. Gak usah drama deh. Kamu itu masih kecil. Devi, nak, sudah. Aku bukan ngajarin bapak. Aku cuma tahu tiap aku sakit, yang jagain cuma ibu. Tiap aku nangis, yang peluk aku cuma ibu. Bapak kemana? Bapak gak pernah mau tahu itu semua. Aku
benci Bapak. Di tengah cerita, rumah itu makin terasa sempit. Bukan karena dindingnya, tapi karena suara dan sikap Mamat yang selalu ingin menang sendiri. Di titik ini, bukan hanya sang istri yang tertekan, tapi seluruh rumah ikut terluka. Namun, Mama tetap merasa dirinya paling berkuasa, tanpa sadar bahwa sikapnya sedang meruntuhkan keluarganya sendiri pelan, tapi pasti. Ya ampun, sekarang apa-apa mahal, Bu. Cabai segini aja udah belasan ribu. Iya Bu, bener, dulu 20.000 dapat sekantong. Sekarang cuma segenggam. Hidup makin berat aja rasanya ya Bu. Ada Bu Sari, mau belanja ya Bu? Iya Bu, tadi niatnya saya mau belanja, tapi tadi sempat dengar ibu-ibu ngobrol kalau harga bahan lagi pada naik ya Bu. Iya Bu Sari, ini aja saya belanja segini, udah habis 150.000. Semua lagi pada naik. Padahal saya juga belum beli beras. Ya Allah Bu, mahal-mahal banget ya. Duh gimana ya, saya mau belanja tapi kayaknya gak bisa banyak kalau harganya semahal-mahal ini Bu. Bu, maaf kalau saya lancang bertanya. Memang Pak Mamat masih belum dapat kerja ya Bu? Jadi masih Bu Sari semua yang nanggung segala keperluan rumah? Iya Bu Minah, suami saya sih udah usaha coba cari, tapi ya mungkin belum ada rezekinya Bu. Jadi ya masih nganggur di rumah. Bu Sari, saya dengar-dengar tadi Pak Hasan yang punya toko gudang sembako di depan jalan sana lagi buka lowongan Bu. Ya kuli panggul sih Bu, tapi lumayan Bu, hariannya bisa 250.000 sehari. Coba deh Ibu tawarin Pak Mamat, siapa tahu kan rezeki Bu. Ya Allah, Bu Titi. Bu, terima kasih banyak ya infonya. Pasti nanti saya langsung sampaikan infonya ke Mas Mamat. Bu, tapi Bu Sari kenapa? Kok mukanya kayak lagi gak enak badan gitu? Bu Sari lagi sakit? Oh, gak apa-apa Bu, cuma capek aja. Bu Sari gak bisa bohong. Dari matanya aja kelihatan. Pasti ada apa-apa ya? Bu Sari, kalau ada apa-apa cerita aja Bu sama kita. Kita ini juga sesama ibu-ibu, pasti lebih paham perasaan Bu Sari. Iya, sebenarnya hal-hal seperti biasa aja Bu. Cuma saya ngerasa lagi capek banget sama kelakuan suami saya. Makin hari makin ngerasa suami itu raja yang harus selalu dilayani. Ngerasa paling benar, paling berkuasa. Apa-apa katanya tugas istri. Saya capek Bu, tapi nggak berani ngomong. Ya Allah, sabar ya Bu Sari. Kamu tuh kuat, tapi jangan dipendem terus. Iya Bu, saya ngerti banget. Suami saya dulu juga begitu, maunya dilayanin aja, tapi nggak mau denger capeknya istri gimana. Suami sekarang emang kebanyakan patriarki Bu, mulut aja yang gerak, tapi inisiatifnya nggak ada. Kadang saya mikir, apa saya yang kurang ya Bu? Kok rasanya salah terus di matanya? Bukan kamu yang salah Bu, itu sifat patriarki laki-laki, selalu ngerasa di atas. Perempuan harus nurut tanpa suara. Bener Bu, lihat tuh, suaminya Bu Rini di ujung sana, lebih parah lagi. Dia nyuruh-nyuruh istrinya kayak pembantu, pulang kerja nggak bantu apa-apa, tapi marah kalau rumah nggak rapi. Makanya, Bu Sari, habis ini jangan pernah dipendam sendiri ya. Cerita kita ini, sesama ibu-ibu, harus saling support, jangan stres. Pokoknya, kalau memang sudah capek lebih baik diutarakan aja Bu, daripada jadi bom waktu. Loh Mas, mau kemana? Warung Bu Minah, aku sudah lapar banget. Di rumah isinya apa sih? Dari kemarin nasi goreng melulu. Istri sama anak sama aja gak ada yang becus masak. Maaf ya Mas, soalnya kita lagi nggak ada uang. Ini aja, aku nggak jadi belanja Mas. Bahan-bahan lagi mahal semua. Lah terus kalau kamu nggak belanja, kita mau makan apa? Batu, kamu itu istri harusnya bisa ngatur keuangan rumah. Kamu cari kerjaan tambahan deh. Aku nggak mau ya, kelaparan di rumah ini. Mas, aku mau ngomong baik-baik. Tadi aku ketemu Bu Titi. Katanya di tempat Pak Hasan lagi ada lowongan. Nah bagus itu. Sekarang kamu kesana deh. Lamar kerja, biar bisa makan enak kita. Gak nasi goreng mulu. Mas,
Masalahnya kerjanya kuli panggul. Bu Titi suruh aku nawarin ke Mas, karena gaji hariannya lumayan, Mas. 250.000. Kuli panggul. Maksud kamu yang angkat-angkat barang itu, Sari? Aku cuma nyampein, Mas, biar kita bisa makan, biar anak nggak kekurangan. Dengar ya, Sari. Aku ini pemimpin. Aku ini kepala rumah tangga. Kamu jangan seenaknya nuru-nuru aku kerja kayak gitu. Kerjaanku itu harus yang pantas. Aku laki-laki. Aku punya harga diri. Harga diri itu kalau anak bisa makan, Mas. Kamu pikir aku ini siapa? Disuruh ngangkat-ngangkat barang orang, biar punggungku rusak. Punggungku juga sakit, Mas. Tiap hari ngurus rumah, ngurus anak, masak seadanya. Tapi aku nggak pernah ngeluh. Itu tugas kamu sebagai istri. Jangan samakan dirimu sama aku. Mas, aku capek ya kalau hidup sama kamu kayak gini. Aku selama ini bertahan karena berharap kamu akan berubah. Setelah 8 tahun pernikahan ini, aku rasa aku sudah cukup kasih waktu kamu berubah. Tapi ternyata gak ada sedikit pun perubahan yang kamu tunjukkan. Terus, maksudnya apa? Kamu mau ninggalin suamimu? Mau dibilang apa nanti sama orang-orang kampung? Istri durhaka? Udahlah, Mas. Aku capek. Biarkan orang kampung bicara yang menyakitkan. Karena aku sudah merasakan yang lebih menyakitkan. Hidup bersama suami patriarki sepertimu. Terus, Devi, anak kita mau dibawa kemana? Ke tempat yang aman buat kami berdua. Tempat di mana tangisan nggak dibilang lebay. Jadi, aku ini apa? Bukan suamimu lagi? Aku sudah terlalu lama jadi istrimu, Mas. Tapi kamu nggak pernah jadi suamiku. Aku pergi bukan buat menghukummu. Aku pergi buat menyelamatkan diriku. Di rumah itu, yang disebut pemimpin justru paling enggan memikul beban, dan yang disebut lemah justru paling kuat menahan luka. Kadang, patriarki bukan soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang tega membiarkan keluarganya lapar demi harga diri palsu. Bu Sari pergi bukan karena kalah, tapi karena akhirnya memilih dirinya sendiri. Tidak semua rumah layak dipertahankan, terutama jika di dalamnya seorang istri kehilangan harga dirinya. Kadang, pergi adalah bentuk keberanian tertinggi.